Diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Wa qala Tirmizi haditsun hasanun sahih. Dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan penyejuk kesenangan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal, berkata, hafiztu, saya telah hafal. Maksud di sini saya Sayyidina Hasan. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Da' ma yaribu ila ma la yaribu." Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu dan lakukanlah hal-hal yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Muhammad bin Isa lahir tahun 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, meninggal tahun 303 Hijriah. Wa qala Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah haditsun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Makna hadis hasan sahih, sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hasan, sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah sahih. Karena hadis hanya 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Istilah hasan sahih ini dipopulerkan oleh Imam Tirmizi. Jadi hadis hasan sahih dipopulerkan oleh Imam Tirmizi. Artinya hadis hasan sahih bukan hadis hasan sahih, tapi maksudnya sebagian ulama menyatakan hadis ini adalah derajatnya hasan, sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini derajatnya sahih. Itu makna daripada hadis hasan sahih. Nabi mengatakan, tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu dan lakukan hal-hal yang tidak meragukan. Artinya kita bimbang hukumnya ini apakah halal apa haram. Kita bingung, belum tahu jelas hukumnya ini halal apa haram. Lebih baik tinggalkan. Kerjakan yang yakin, oh ini halal. Maka salah satu fadilah mempelajari ilmu fikih adalah menghilangkan keraguan. Karena fikih tegas. Halal adalah halal, jangan dikatakan haram, sesuatu yang halal, berdosa. Haram adalah haram, sunnah adalah sunnah, makruh adalah makruh. Itu statement dari ilmu fikih, menghilangkan keraguan. Dan hadis ini walaupun hanya beberapa kata, tapi memiliki makna yang dalam. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Ini dikatakan di dalam sarahnya, disebutkan, inna hadzal haditsa qa'idatun min qawaidid din. Ini hadis bagian dari fondasi agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan, ucapannya singkat tapi maknanya dalam. Itu pepatah Arab mengatakan khairul kalam, sebaik-baiknya ucapan itu sedikit, khal wadal, sedikit tapi memiliki makna yang mendalam. Itu sebaik-baiknya ucapan. Khairul kalam ma qalla wadal. Sebaik-baiknya ucapan sedikit namun padat dengan makna. Ini Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi fondasi agama Islam, wa aslun fil wara' alladhi alaihi madarul yakin, bahkan menjadi pangkal daripada sifat mulia namanya wara'. Sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu disebutkan dalam kitab Mu'jamul Wasit. Maknanya adalah taharruzun wa tawaqqa' anil maharim. Makna wara' atau definisi daripada wara', menjauhkan diri dari dosa dan menjaga diri agar tidak terjatuh di dalam hal-hal yang haram. Itu wara'.
Jadi bukan dia mengerjakan atau menghindari yang haram, hal-hal yang dia masih ragukan hukumnya, status hukumnya, apakah ini halal apa haram, dia tinggalkan, itu warok namanya. Bahkan ini hadis menjadi landasan al-qawaidul fiqhiyah al-asasiyah. Al-qawaidul fiqhiyah al-asasiyah. Hadis ini menjadi rumusan qawaid fiqh yang asasiyah, yang menjadi dasar. Ulama Indonesia yang ahli, salah satunya di dalam ilmu usul fiqh. Jadi usul fiqh yang pertama kali yang menyusun adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Lahir 150, meninggal 204 Hijriah. Dengan kitab populernya namanya Ar-Risalah. Ini kitab usul fiqh pertama. Ada juga namanya Al-Qawaidul Fiqhiyah, rumusan-rumusan qawaidul fiqhiyah. Kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah ini adalah kitab yang menjelaskan teori-teori penetapan hukum dan pengambilan hukum agama dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namanya usul fiqh. Kitab kedua Imam Syafi'i namanya itu adalah tatbiqiyah. Isinya adalah praktek daripada penerapan hukum yang telah jadi. Jadi beda kitab Ar-Risalah dengan Kalau Ar-Risalah masih rumusan pengambilan hukum, kalau sudah jadi daripada hukum-hukum, sisa dilaksanakan hukumnya. Nama kitabnya Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah, beliau punya kitab namanya Al-Fawaidu Janiyah. Al-Fawaidu Janiyah tentang usul fikih. Beliau menjelaskan ada 5 dasar kaidah fiqhiyah al-asasiyah. Jadi seluruh hukum agama Islam pasti kembali kepada 5 fondasi ini. Yang pertama, al-umuru bi maqasidiha. Al-umuru bi maqasidiha. Seluruh perkara kembali kepada niat dan tujuan. Ini yang pertama. Mengambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung niat. Yang kedua adalah al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini menjadi fondasi penerapan referensi hukum Islam. Diambil dari hadis apa? Hadis ini. Nabi katakan apa? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu, kerjakan yang meyakinkan. Jadi kalau sudah yakin, contoh ilustrasinya, sudah wudu tadi. Sudah wudu. Tahu-tahu dia ragu. Sudah batal kok belum ya wudu? Tapi tadi dia sudah wudu. Dan dia yakin dia sudah melaksanakan wudu. Tapi waktu berjalan dia ragu apakah sudah batal atau belum. Maka di saat itu dia ambil yakin. Oh, belum batal. Keyakinan la yuzalu bisyak, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka tidak perlu wudu lagi. Tapi kalau ragunya sudah wudu apa belum? Sudah wudu apa belum? Maka dia harus wudu. Tapi kalau ragunya sudah batal apa belum? Maka dia tetapkan keyakinan belum batal, maka tidak perlu wudu. Nah, itu rumusan kedua. Al-yakin la yuzalu bisyak. Diambil dari hadis tersebut. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Hal yang sulit dijadikan mudah dengan rumusan yang telah disusun oleh para mujtahid, para fuqaha. Bukan mudah menurut kita, mudah menurut para ahli fikih. Diambil dari ayat Al-Quran, yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesusahan. Yang keempat, ad-durar yuzal. Kalau ada bahaya dihilangkan. Diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Maknanya la tadurru nafsak wala tadurru ghairak. Artinya jangan membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain. Itu rumusan keempat. Yang kelima, al-'adah muhakkamah.
adat yang baik tidak bertentangan dengan ajaran Islam adalah dijadikan hukum. Ini landasan al-qawaidul fiqhiyah al-asasiyah, landasan rumusan fikih yang dijadikan referensi oleh para ulama.